Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Gafar Radioantiko. Saya adalah salah satu agen occult binaan Tangerang Selatan. Sobat EOA, berbicara masalah ilmu emas seolah tiada habisnya. Dan di video ini saya akan menceritakan atau menjelaskan sebagian kecil dari materi Story of Gold. Apa saja? Segera kita mulai. Materi Story of Gold terbagi dalam 4 fase, yaitu fase pertama adalah fase barter, dan fase kedua fase uang sejati, ketiga adalah fase uang kertas, dan fase yang keempat adalah fase dinar dirham. Kita masuk ke fase pertama, yaitu fase barter. Apa sih barter itu? Barter adalah aktivitas manusia dalam tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi praktik barter ini diperkirakan terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi di suku Mesopotamia. Nah, sekarang saya akan mencoba mengajak Anda untuk membayangkan bagaimana seandainya kita berada di masa tersebut. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bayangkan di suatu komunitas di sebuah desa yang kepala keluarganya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Ada yang berburu, ada yang berternak, mungkin ada yang bertani, mungkin ada yang berkebun, dan ada juga yang menenun kain. Nah, tentunya mereka mempunyai hasil komoditi yang berbeda-beda. Karena belum ada alat tukar, terjadilah praktik barter. Apa saja sih contoh barter? Contoh barter misalkan orang yang pekerjaannya berburu mempunyai stok daging buruan yang berlebih dan ingin makan daging ikan misalkan, atau ingin makan daging ayam. Tentunya mereka akan menukar komoditinya dengan komoditi lain. Begitu juga dengan peternak ikan atau ayam, menukar komoditinya dengan buah-buahan. Ada lagi tukang tenun kain, tentunya mereka juga butuh makan dan menukarnya dengan beras atau gandum. Itu contoh-contoh barter, dan banyak lagi contoh barter yang lainnya. Namun sistem barter ini mempunyai banyak kelemahan. Apa saja kelemahannya? Di antaranya susah menentukan kadar tukar. Contohnya, saya mempunyai kambing, akan saya tukar dengan ayam. Saya mempunyai kadar tukar, mungkin kambing saya akan dihargai dengan 40 ekor ayam misalnya. Nah, ternyata berbeda dengan peternak ayam. Peternak ayam menganggap kambing saya mungkin hanya senilai 30 ekor ayam. Nah, di situ timbullah masalah. Yang kedua, barang sulit untuk dipecah. Saya mempunyai kambing dan hanya menginginkan mungkin hanya 2 ekor ayam untuk makan sekali atau 2 kali anggota keluarga saya. Dan 2 ekor ayam ini mungkin nilainya setara dengan paha depan atau 1 paha belakang kambing. Nah, di situ kan tidak bisa dipecahnya barang tersebut. Kelemahan yang ketiga adalah sulit bawa barang. Bisa dicontohkan misalkan petani garam habis panen garam, mempunyai garam yang berlimpah di gudangnya, ingin merasakan daging kambing. Bisa terbayang berapa banyak garam yang harus dia bawa
untuk ditukar dengan seekor kambing. Nah, di situ timbul masalah lagi. Kelemahan yang keempat adalah barang tidak tahan lama. Nah, ini terjadi pada komoditi yang bersifat kadaluarsa, contohnya buah-buahan. Kelemahan yang kelima adalah sulit menemukan kecocokan atau coincidence of wants. Seperti apa itu contohnya? Contohnya adalah misalkan saya mempunyai beras, saya ingin menukar sebagian beras saya dengan ayam. Setelah sampai di peternak ayam, ternyata peternak ayam bilang, wah maaf, stok beras saya masih banyak, saya lagi membutuhkan buah-buahan misalkan. Terjadi masalah. Begitu juga dengan peternak ayam, karena menginginkan buah-buahan, peternak ayam ini pergi ke orang yang berkebun dan ingin menukarkan ayamnya dengan buah-buahan. Ternyata orang yang punya buah-buahan mengatakan hal yang sama. Waduh, saya sedang tidak menginginkan ayam, tapi saya sedang menginginkan ikan. Nah, di situ sulitnya menemukan kecocokan yang sama di waktu yang tepat. Itu yang kelima. Dan yang terakhir adalah standar kualitas barang berbeda. Tentunya kualitas barang standarnya berbeda-beda. Seperti ayam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Buah ada yang baru dipetik masih segar, mungkin 3 hari kemudian kualitasnya sudah berbeda. Nah, dari masalah-masalah tersebut, maka lahirlah alat transaksi yang lainnya, yaitu uang. Apa uang itu? Uang adalah perantara, bukan tujuan. Jadi, misalkan tujuan saya ingin membeli beras. Uang itu adalah perantaranya. Dan apa saja fungsi uang? Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Jadi, tidak perlu lagi membawa-bawa beras atau komoditi yang lain untuk ditukarkan dengan komoditi yang lain. Cukup uang, simple, praktis, mungkin hanya dikantongin. Itu yang utama. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat takar. Jadi misalkan ayam setara dengan berapa lembar uang, kambing setara dengan berapa lembar uang. Atau disebut juga alat takar ini adalah unit of account. Itu yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat simpanan atau store of value. Nah, ketika tidak membutuhkan sesuatu untuk dibeli, uang ini bisa disimpan untuk kebutuhan berikutnya. Jadi tidak perlu menyimpan komoditi yang mungkin mempunyai sifat kadaluarsa, karena uang tidak mempunyai sifat kadaluarsa. Nah, di masa-masa awal penggunaan uang ini di berbagai tempat dan waktu, ternyata jenis-jenis uang ini banyak sekali. Ada beberapa contohnya di sini, yaitu salah satu contohnya ada yang menggunakan cuneiform, yaitu di daerah Sumeria, itu daerah Irak, di tahun 3000 sebelum Masehi. Apa itu cuneiform? Cuneiform adalah semacam lempengan batu yang terbuat dari tanah liat dan ditulisin dengan yang namanya tulisan paku. Nah, itu sebagai alat tukar di sana pada waktu itu. Ada lagi di masa dinasti Zhou, yaitu 600 sampai 200 sebelum Masehi. Mereka menggunakan pisau perunggu sebagai alat tukarnya. Dan ada pula yang menggunakan kulit kerang atau kori. Dan uang ini berlanjut hingga abad ke-20. Nah, yang paling repot menurut saya ini adalah uang yang berbentuk raystone. Nah, ini di Kepulauan Yap, yaitu orang-orang Yap ini menggunakan raystone, sejenis batu, sebagai uang atau alat tukar. Dimana repotnya lagi, dari literatur yang saya baca, ternyata raystone ini
bahannya dari batu, yang batu tersebut bukan didapatkan dari Pulau Yap, tapi mereka harus menyeberangi lautan berjam-jam untuk menuju sebuah pulau yang namanya Palau. Nah, di pulau ini mereka mendapatkan batu dengan kualitas terbaik, dari kadar kekerasannya atau mungkin dari bentuknya atau dari fisiknya terlihat bagus. Mereka pergi ke sana berjam-jam berlayar, kemudian setelah sampai sana, begitu mendapatkan batunya, dipahat berbentuk bulat, dan bulatannya ini begitu besarnya, yaitu diameternya itu ada yang sekitar sama dengan tinggi orang dewasa. Betapa repotnya dalam membawanya. Nah, setelah dipahat, tengahnya itu diberi lubang untuk dimasukkan galah atau kayu, kemudian digelindingkan, dibawa untuk diangkut di perahu mereka. Setelah itu dibawa ke Pulau Yap. Nah, masalahnya di sini, karena saking beratnya itu batu, itu mereka sering kapalnya karam di tengah laut. Dari bukti-bukti yang ditemukan itu bahwa di rute tersebut dari Palau menuju ke Pulau Yap, di dasar lautnya banyak ditemukan redstone dan banyak ditemukan juga puing-puing perahu. Betapa repotnya ya mereka. Nah, yang aneh lagi adalah ini, ada yang menggunakan tengkorak manusia sebagai alat tukar. Ini terjadi di Babilonia, yaitu selatan Mesopotamia. Ngeri ya, bayangkan tengkorak dipakai sebagai alat tukar. Bayangkan pula siapa yang kira-kira mempunyai harta berlebih atau yang makmur. Kalau sekarang mungkin juru kunci makam ya, nggak bercanda ya. Kemudian ada juga kain kampua, yaitu di era Raja Buton dan Ratu Bulawambona. Ada pula yang memakai garam sebagai alat tukar. Nah, itu jenis-jenis alat tukar. Namun sayangnya alat-alat tukar itu masih mempunyai kelemahan, yaitu barang yang mudah ditemukan, kemudian sulit untuk dibawa kemana-mana, terlalu mudah untuk didapatkan, tidak memiliki nilai intrinsik, dan nilai dan daya belinya menjadi tidak stabil, dan lain-lain, masih banyak lagi. Contohnya, jadi kemakmuran masih belum merata, karena bisa kita bayangkan kalau mereka menggunakan kulit kerang, tentu yang mempunyai harta berlebih adalah orang yang tinggal di pesisir. Itu kelemahannya, sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Mereka beralih ke emas dan perak. Mengapa emas dan perak yang dipilih jadi uang? Alasannya adalah mempunyai nilai intrinsik. Jadi seperti apapun emas dibentuk, mau bulat, lonjong, kotak, segitiga, tetap aja emas dan perak. Mereka tetap mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua adalah tidak mudah ditemukan atau barangnya langka. Yang ketiga, kemampuan daya belinya kecil. Dan yang keempat, emas dan perak mempunyai titik leleh yang rendah sehingga mudah untuk dilebur. Yang kelima, emas dan perak tidak reaktif sehingga tidak akan berkarat atau meledak jika terkena zat yang berbeda. Sedangkan yang keenam, tidak hancur jika disimpan dalam jangka waktu yang lama, jadi tidak mempunyai sifat kadaluarsa. Dan yang terakhir, fitrah manusia, yang ketujuh ini, fitrah manusia suka terhadap emas dan perak. Sudah ada ayatnya di Al-Imran ayat 14. Yang terakhir adalah karena jika emas dijadikan alat tukar atau uang,
maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia. Di hampir seluruh belahan dunia terjadi kemakmuran. Emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyaknya kelebihan yang dimiliki, sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi atau uang dunia. Itu yang disebut global currency. Dan cerita selanjutnya bagaimana emas atau uang sejati pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas. Masuklah ke fase ketiga, yaitu uang kertas. Fase ketiga ini dan fase keempat tidak saya jelaskan saat ini. Insya Allah akan saya ceritakan di lain kesempatan. Tapi intinya seperti ini. Sejak digunakannya uang kertas, perekonomian dunia menjadi tidak stabil. Angka kemiskinan meningkat di mana-mana. Banyak negara mengalami inflasi dan perekonomian global dikendalikan oleh golongan tertentu. Nah, disinilah pentingnya peran Iowa Gold, yaitu untuk mengembalikan kejayaan keluarga, negara, dan umat. Dengan menabung emas, berarti kita mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi fase keempat, yaitu fase dinar dan dirham. Mengapa? Menurut hadis sahih bahwa pada saatnya nanti uang yang berlaku hanyalah dinar dan dirham. Mata uang manapun nilainya akan habis tergerus inflasi. Maka dengan menyimpan emas akan mudah sekali untuk dikonversikan menjadi uang dinar dan dirham. Seperti itu gambarannya. Dan sampai di sini video saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.